Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa Indonesia ke dalam era transformasi ekonomi berbasis teknologi finansial. Salah satu aspek paling menonjol dalam transformasi ini adalah adopsi mata uang kripto sebagai instrumen keuangan yang semakin mendapat tempat dalam kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia tampaknya semakin mengedepankan pengembangan ekosistem kripto. Sementara isu-isu strategis lainnya seperti ketahanan pangan, peningkatan infrastruktur, dan penguatan sektor manufaktur tampaknya belum memperoleh porsi perhatian yang sebanding. Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan kritis. Mengapa Indonesia lebih mengutamakan kripto dibanding kepentingan lainnya? Apakah langkah ini merupakan strategi visioner untuk memperkuat posisi negara dalam ekonomi digital global, atau justru dapat menghambat perkembangan sektor fundamental lainnya? Artikel ini akan mengupas alasan di balik kebijakan tersebut, dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat, serta potensi tantangan yang akan dihadapi di masa depan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penetrasi internet tertinggi di dunia, dengan lebih dari 210 juta pengguna internet pada tahun 2025. Digitalisasi ekonomi yang berkembang pesat, didukung oleh ekosistem startup yang semakin matang, mendorong pemerintah untuk mengakselerasi penggunaan aset digital. Kripto dengan sifatnya yang terdesentralisasi memberikan potensi besar bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan tanpa harus bergantung pada lembaga perbankan konvensional. Dengan meningkatnya adopsi teknologi blockchain dan aset digital di berbagai sektor, kripto menjadi instrumen yang dipandang memiliki potensi besar dalam mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. Pemerintah Indonesia melihat industri kripto sebagai sektor yang dapat menarik investasi asing dalam jumlah besar. Sejumlah negara maju telah membuktikan bahwa regulasi yang mendukung industri kripto dapat meningkatkan aliran modal masuk dan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital. Dengan menciptakan regulasi yang lebih ramah terhadap aset digital, Indonesia berharap dapat menjadi pusat inovasi blockchain dan kripto di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, langkah ini juga didorong oleh upaya untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam ekonomi digital global. Dengan menyediakan infrastruktur yang mendukung perdagangan dan inovasi berbasis kripto, Indonesia dapat menarik lebih banyak perusahaan blockchain dan teknologi finansial, fintech untuk beroperasi di dalam negeri. Salah satu faktor utama yang membuat pemerintah semakin fokus pada kripto adalah potensi penerimaan pajak yang besar dari transaksi aset digital. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas mengenai perpajakan aset kripto, pemerintah dapat memperoleh pendapatan tambahan yang signifikan. Pada tahun 2024, pemerintah telah menetapkan pajak atas transaksi aset kripto, dan pada 2025, skema perpajakan ini diperluas dengan tarif yang lebih tinggi, serta sistem yang lebih efisien. Pendapatan dari sektor ini diharapkan dapat membantu pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dan pengembangan teknologi nasional. Salah satu sektor yang mungkin terdampak adalah pertanian. Dengan meningkatnya perhatian pada sektor digital, alokasi anggaran dan insentif untuk sektor pertanian dapat mengalami pengurangan. Ini dapat menghambat inovasi di bidang ketahanan pangan, yang sebenarnya masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Saat ini, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan pangan masih tinggi, dan tanpa kebijakan yang tepat, sektor pertanian bisa semakin tertinggal dibandingkan sektor ekonomi digital yang lebih diprioritaskan. Meskipun investasi dalam infrastruktur digital meningkat, pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya mungkin mengalami perlambatan. Hal ini dapat berdampak pada sektor manufaktur dan logistik, yang masih memerlukan infrastruktur konvensional untuk beroperasi secara optimal. Ketimpangan antara infrastruktur digital dan fisik bisa menjadi masalah jangka panjang jika tidak ditangani dengan baik.
Pemerintah perlu memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital tidak mengorbankan pembangunan infrastruktur fisik yang masih sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Adopsi kripto yang semakin meluas berpotensi menciptakan ketimpangan sosial yang lebih tajam. Masyarakat yang memiliki akses terhadap teknologi dan pemahaman tentang aset digital akan lebih diuntungkan dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang belum terbiasa dengan konsep ini. Tanpa edukasi yang cukup, sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin tidak akan mampu memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh ekosistem kripto. Akibatnya, hanya segelintir kelompok yang mampu meraup keuntungan besar, sementara yang lain tertinggal dalam ekonomi digital yang semakin kompleks. Pasar kripto terkenal dengan volatilitasnya yang tinggi. Harga aset digital dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, yang dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi jika kripto menjadi terlalu terintegrasi dalam sistem keuangan nasional. Jika pemerintah terlalu bergantung pada pajak dari transaksi kripto, maka penerimaan negara juga akan menjadi tidak stabil, terutama saat pasar mengalami penurunan drastis. Dengan meningkatnya transaksi aset digital, keamanan siber menjadi tantangan utama. Serangan siber terhadap platform perdagangan kripto, pencurian aset digital, dan kejahatan berbasis blockchain menjadi ancaman yang nyata. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang diterapkan dapat melindungi masyarakat dari risiko ini. Selain itu, diperlukan sistem keamanan yang lebih canggih untuk menghindari penyalahgunaan aset digital untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pemerintah perlu menemukan keseimbangan antara pengembangan ekonomi digital dan sektor konvensional seperti manufaktur, pertanian, dan infrastruktur. Jika terlalu fokus pada kripto, maka sektor-sektor lain yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional dapat mengalami stagnasi. Dengan mengedepankan aset digital, Indonesia berupaya menarik investasi asing serta meningkatkan daya saing dalam ekosistem ekonomi global. Selain itu, kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak dan regulasi transaksi kripto, sekaligus memperluas inklusi keuangan bagi masyarakat. Pemerintah juga ingin mempersiapkan Indonesia menghadapi era ekonomi digital dengan mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan konvensional, serta memperkuat posisinya sebagai pusat inovasi blockchain di kawasan. Keputusan Indonesia untuk lebih mengedepankan kripto dalam kebijakan ekonominya merupakan langkah yang berani dan visioner. Dengan potensi besar dalam menarik investasi, meningkatkan inklusi keuangan, dan meningkatkan penerimaan negara, kripto memang memiliki banyak manfaat. Namun, pemerintah harus berhati-hati agar tidak mengabaikan kepentingan strategis lainnya, seperti ketahanan pangan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Kebijakan yang terlalu fokus pada aset digital dapat menciptakan ketimpangan dan risiko ekonomi yang besar jika tidak diimbangi dengan strategi yang komprehensif. Untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini, diperlukan pendekatan yang lebih seimbang, regulasi yang jelas, serta edukasi yang luas bagi masyarakat. Dengan langkah yang tepat, Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam ekonomi digital tanpa mengorbankan sektor-sektor fundamental yang menopang kesejahteraan nasional. Dengan potensi besar dalam menarik investasi, meningkatkan inklusi keuangan, serta mengoptimalkan penerimaan pajak, aset digital menjadi fokus utama dalam strategi pertumbuhan nasional. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat tantangan besar seperti volatilitas pasar, keamanan siber, serta risiko ketimpangan ekonomi yang harus dikelola dengan kebijakan yang seimbang, agar kebijakan ini berjalan efektif tanpa mengorbankan sektor strategis lainnya. Pemerintah perlu memastikan adanya regulasi yang kokoh, infrastruktur digital yang memadai, serta edukasi yang luas bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam ekonomi digital
tanpa meninggalkan sektor fundamental yang menopang kesejahteraan nasional. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian punya pendapat atau pertanyaan tentang kebijakan kripto di Indonesia, jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.